Pagi semuanya, pada kesempatan ini kita akan membahas seorang filsuf Baruch Spinoza, seorang filsuf yang memiliki pemikiran yang sangat kontroversial. Benedictus Baruch de Spinoza lahir pada 24 November 1632 di Amsterdam. Ia berasal dari keluarga pedagang Yahudi yang pindah ke Nederland dari Portugal. Dalam umat Yahudi di Amsterdam, ia mendapat pendidikan dalam Torah dan Talmud. Namun, pada tahun 1656 ia dikeluarkan dari umat Yahudi karena ajaran-ajarannya. Sejak itu Spinoza membatasi diri pada kehidupan yang sederhana, jauh dari keramaian. Ia hanya bergaul dengan beberapa kawan sepikiran. Untuk menambah pendapatan, ia bekerja sebagai pengasah kacamata atau pembuat kaca. Dalam dunia pemikiran dan ilmuwan, ia segera menimbulkan perhatian. Ia berkorespondensi dengan beberapa pemikir terbesar sejamannya. Pada tahun 1673, ia ditawari menjadi profesor di Universitas Heidelberg, Jerman. Tetapi tawaran ini ditolaknya. Karyanya yang utama adalah Ethica Ordine Geometrico de Monstrata. Etika yang dibuktikan dengan cara ilmu ukur. Spinoza meninggal pada tahun 1677. Semua tulisan-tulisan kurang diperhatikan. Lawan-lawannya menuduh dia ateis. Namun sejak pertengahan abad ke-18, pemikirannya semakin berpengaruh, terutama di Jerman. Lessing, Herder, dan Goethe memperoleh banyak inspirasi dari pemikiran Spinoza. Idealisme Jerman tidak mungkin berkembang tanpa karya sang resi dari Amsterdam itu, Spinoza. Filsafat identitas. Sumber pemikiran Spinoza perlu dicari di dua tempat. Yang pertama adalah tradisi metafisika klasik, yang untuk sebagian besar mengenai masalah yang satu dan yang banyak. Lebih-lebih filsafat skolastik Yahudi dan Kristiani. Lalu Stoa dengan paham bahwa alam, hukum alam, dan logos ilahi adalah sama. Neoplatonisme dengan ajaran emanasinya. Filsafat Renaissance, terutama Giordano Bruno yang melihat yang ilahi dalam alam. Sumber satunya adalah rasionalisme, terutama filsafat Descartes. Spinoza dapat disebut pemikir rasionalis paling tajam dan konsekuen di antara filsuf rasionalisme. Seperti filsuf sejamannya Thomas Hobbes, Spinoza bermaksud untuk mengkonstruksikan sebuah metafisika dan etika more geometrico, secara geometris dengan kepastian a priori yang mutlak, bebas dari segala unsur empiris maupun kebetulan. Ia mau mengembangkannya dari satu prinsip. Prinsip itu adalah kesatuan atau identitas segala-galanya. Segala apa yang ada adalah satu dan sama. Oleh karena itu, Spinoza merupakan filsafat identitas. Filsafat Spinoza adalah filsafat identitas. Untuk menguraikan pendapat itu, kita dapat mengambil dua jalan. Kita dapat bertolak dari kesan lawannya, dari gejala-gejala empiris yang kelihatan bukan satu dan sama, melainkan banyak dan beraneka. Warna dengan kejadian sehari-hari yang kelihatan tidak pasti, melainkan kebetulan. Kemudian ditunjukkan bahwa pluralitas itu hanya semu. Spinoza akan mengatakan kesan yang berdasarkan pengertian yang belum tepat. Kita dapat juga bertolak dari prinsip kesatuan, lalu menunjukkan secara a priori dan deduktif
penguraiannya dalam apa yang kelihatan sebagai pluralitas yang kebetulan bagi yang belum mampu untuk mengerti secara benar. Sesuai dengan apriorisme Spinoza, di sini dipakai pendekatan yang kedua. Menurut filsafat Yunani dan skolastik, apa yang ada bersifat substansi. Substansi adalah apa yang berdiri pada dirinya sendiri, yang bukan sekedar sifat atau atribut sesuatu yang lain. Menurut Spinoza, substansi adalah apa yang dapat dipahami tanpa perlu memahami sesuatu yang lain. Substansi adalah apa yang dapat dipahami tanpa perlu memahami sesuatu yang lain. Hanya ada satu yang memerlukan definisi ini. Jadi yang dapat dipikirkan tanpa perlu memikirkan apapun lagi, yaitu Allah. Hanya ada satu yang memenuhi definisi ini. Jadi yang dapat dipikirkan tanpa perlu memikirkan apapun lagi, yaitu Allah. Karena itu kita harus bertolak dari Allah. Kita juga sudah mendapat dalil fundamental metafisika Spinoza. Hanya ada satu substansi saja, yaitu Allah. Nah, inilah pernyataan yang selama seluruh filsafat barat tidak ada yang berani mengatakannya. Paling-paling Neoplatonisme dengan ajaran emanasi mendekatinya. Juga ada kemiripan dengan ajaran intellectus agen dari Aristoteles, terutama dalam interpretasi Ibn Rus dan aperisme barat bahwa hanya ada satu intellectus agen, akal faal. Jadi apa yang mengerti dalam individu bukanlah akal mereka sendiri, melainkan akal ilahi. Namun mengatakan bahwa yang ada hanyalah Allah pun belum pernah diucapkan begitu terbuka, karena pernyataan ini mempunyai implikasi yang ditarik secara eksplisit oleh Spinoza, bahwa segala yang ada itu pun Allah, atau lebih tepat segala gejala pluralitas, yaitu kita orang, binatang, tumbuhan, alam, bintang, juga pikiran dan perasaan, itu semuanya tidak mandiri. Itu semua hanya bentuk beradanya Allah, modus-modus atau cara beradanya substansi yang satu ini. Implikasinya jelas, alam dengan segala isinya adalah identik dengan Allah. Tidak ada perbedaan. Perbedaannya hanya dalam cara memandang. Itulah yang terungkap dalam rumusan termasuk Spinoza. Deus sipe substantia sipe natura. Allah atau substansi atau alam. Deus sipe substantia sipe natura. Allah atau substansi atau alam. Ketiga istilah itu sama artinya. Dilihat dari segi alam adalah natura naturata. Alam yang dilahirkan. Sedangkan dilihat dari segi Allah, alam adalah natura naturans, alam yang melahirkan. Pluralitas yang kita hadapi dalam dunia panca indera itu tidak bersubstansi sendiri. Pluralitas yang kita hadapi di dunia panca indera itu tidak bersubstansi sendiri, ia adalah modus. Cara-cara substansi ilahi yang sekaligus alam semesta itu menyatakan diri. Dengan cara itu Spinoza juga mengatasi dualisme Descartes. Hanya dua substansi yang tak terdamaikan, yaitu res cogitan, realitas berpikir, dan res extensa, realitas beruang. Pemikiran dan keteruraian dalam ruang menurut Spinoza hanyalah dua atribut. Allah, dua dari sekian banyak ciri yang ilahi. Jadi Allah bukan lain daripada alam semesta, dan alam semesta dengan segala keragamannya, unsurnya adalah Allah sendiri dalam modus-modusnya. Itu juga berarti bahwa Allah tidak bersifat pribadi, dalam artian Allah sebagai lawan manusia yang dapat menyapa manusia dan mendengarnya.
Padanya kita dapat berdoa dengan berhadapan dengan kita. Allah partner dialog manusia, misalnya melalui wahyu. Paham itu ditolak Spinoza. Allah sama dengan alam dan alam sama dengan kita. Kita berada dalam alam, kita tidak berhadapan dengan Allah. Nah, Allah tidak di luar atau di atas dunia. Begitu pula manusia tidak memiliki individualitas mutlak. Menurut agama-agama monoteis, juga menurut filsafat Kristiani, setiap orang secara individual bersifat mutlak. Dalam arti Allah menghendakinya untuk selama-lamanya. Apabila ia mati, ia tidak larut dalam alam semesta, melainkan secara individual dipanggil Allah ke surga atau ke neraka. Orang Yahudi, Kristen, dan Islam mengharapkan bahwa sesudah kematian akan bertemu dengan mereka yang sudah meninggal. Manusia hanya abadi dalam arti bahwa yang ilahi, abadi, dan mutlak termasuk semua modusnya, tetapi tidak pada dirinya sendiri. Karena itu tidak ada hidup individual sesudah kematian. Surga dan neraka tidak dapat ditampung dalam kerangka pemikiran Spinoza. Kesatuan itu juga berlaku bagi pengertian kita. Apabila kita mempunyai pikiran, ide, perlu dikatakan bahwa Allah mempunyai pikiran. Pikiran dan pengalaman batin kita adalah pikiran dan pengalaman Allah. Oleh karena itu, dapat dimengerti mengapa Spinoza disebut ateis. Ia tidak mengakui adanya Allah dalam arti biasa sebagai pencipta alam yang bisa juga ada tanpa alam. Lebih tepat bila ia disebut penganut panteisme atau monistik, yaitu pengertian bahwa Allah adalah dalam segala-galanya, tak terpisahkan dengan sedemikian rupa sehingga antara Allah dan alam tidak mungkin diadakan pemisahan sedikit pun. Ajaran itu memutlakan imanensi dan menyangkal transendensi. Spinoza mengembangkan filsafat secara a priori dengan cara ilmu ukur, more geometrico. Karena itu jiwa filsafat Spinoza terletak dalam ajarannya tentang keniscayaan mutlak. Karena segala yang ada merupakan uraian mutlak Allah yang mutlak pada diri sendiri dan tak ada unsur kebetulan sedikit pun apapun yang terjadi dengan mutlak dan niscaya. Kemutlakan gerakan di alam maupun dalam pikiran dan perasaan batin manusia sama dengan kemutlakan kenyataan bahwa jumlah 3 sudut dalam segitiga selalu sama dengan 2 sudut siku-siku. Kesan kita semua itu terjadi kebetulan hanya berdasarkan pengetahuan kita yang tepat. Secara konsekuen, Spinoza menyangkal adanya teleologi dalam alam. Tak ada yang terjadi demi pencapaian tujuan tertentu. Segala yang terjadi berdasarkan kausalitas efisien, sebab-sebab kausal yang mutlak. Dalam dimensi eksistensi kausalitas itu mekanistik, sama tepatnya dan pastinya dengan gerak bola biliar yang ditusuk, yang secara teoritis dapat diperhitungkan dengan pasti dan dalam kenyataan. Kalau tusukan tepat memang akan bergerak sesuai dengan perhitungan itu. Keniscayaan itu adalah akibat logis kesatuan segala-galanya dengan substansi Allah. Allah adalah sebab sendiri dan sebab segala-galanya. Secara langsung karena hanya Allah lah yang berupa substansi, dan oleh karena itu niscaya segala apa yang terjadi adalah niscaya. Kesimpulan bagi manusia juga logis. Spinoza menyangkal adanya kehendak bebas. Seperti juga filsafat Stoa, begitu juga Spinoza, hanya dengan lebih konsisten, menyatakan bahwa kebebasan yang kita rasakan hanyalah semu, hanyalah akibat kenyataan bahwa kita berkesadaran. Keniscayaan yang disadari itulah apa yang disebut kebebasan. Kesimpulan bagi manusia juga logis. Spinoza menyangkal adanya kehendak bebas. Kebebasan yang kita rasakan hanyalah semu,
hanyalah akibat kenyataan bahwa kita berkesadaran. Keniscayaan yang disadari itulah apa yang disebut kebebasan. Dampak pemikiran Spinoza pada filsafat barat selanjutnya hampir tidak dapat dilebih-lebihkan, meskipun membutuhkan lebih dari 100 tahun sebelum menyatakan diri. Spekulasi gerakan romantik tentang jiwa alam dan jiwa alam semesta, idealisme Jerman dengan tokoh-tokohnya Schelling, Fichte, dan Hegel terangsang oleh filsafat identitas Spinoza dalam pemikiran mereka sekitar subjek dan objek, roh dan alam, dunia dan Allah. Dalam Allah sebagai subjek yang sebenarnya di belakang subjek-subjek manusia. Namun bukan hanya idealisme yang melihat ide abadi di belakang gejala-gejala dunia empiris, sangat terpengaruh pemikiran Spinoza. Materialisme mekanistik pun demikian. Spinoza lah pemikir pertama yang membuang teleologi. Ketidakmampuan berpikir teleologis yang diimbangi oleh dominasi pemikiran mekanistik yang menimbulkan filsafat revolusi Marx dan masih terasa dalam teori kritis Adorno. Horkheimer adalah khas bagi filsafat dalam pandangan ilmu pengetahuan abad ke-19 yang warisannya masih dibawa ke abad 20. Filsafat Spinoza termasuk peristiwa besar dalam pemikiran barat. Ia juga memperlihatkan kemana jalannya sebuah rasionalisme ekstrim dan monisme metodis. Seluruh filsafat Spinoza adalah akibat titik tolak metodis, yaitu mos geometricus. Cara ilmu ukur yang dimutlakan, padahal pemilihan metode ini dengan satu kata pun tidak diberi pendasaran atau legitimasi. Bagi kita di sini tentu timbul pertanyaan fundamental, apa dasar pandangan deterministik dan monistik begitu ekstrim mungkin membangun sebuah etika? Spinoza menegaskan bahwa emosi-emosi dan kelakuan manusia bukan sesuatu yang di luar hukum-hukum alam. Manusia adalah bagian alam. Apa yang dialaminya merupakan kejadian niscaya dengan kepastian hukum-hukum ilmu ukur. Jiwa dan badan, roh dan tubuh adalah sama. Oleh karena itu, tindakan yang menurut kesan spontan kita bersifat bebas, rasanya kitalah yang menentukan apakah kita melakukan sesuatu atau tidak. Sebenarnya sama niscaya dengan jatuhnya batu yang dilemparkan ke atas. Kita tidak dapat memilih dengan bebas. Kegiatan mental kita sama terdeterminasi seperti kegiatan jasmani. Kita hanya merasa bebas karena tidak mengerti sebab-sebab tindakan kita serta sebab-sebab yang menentukan mengapa kita menginginkan hal tertentu dan mempunyai motivasi tertentu. Kalau begitu, kalau kita tidak dapat memilih apa yang mau dan apa yang tidak mau kita lakukan, kita juga tidak dapat memilih antara baik dan jahat. Karena itu Spinoza dengan konsekuen menyangkal kemungkinan untuk menilai sesuatu tindakan sebagai adil atau tidak adil, dosa atau jasa. Penilaian itu sendiri kita berikan secara niscaya. Lalu apa gunanya mengembangkan sebuah etika? Bahkan apakah etika mungkin apabila segala apa yang kita inginkan dan kita lakukan itu sudah niscaya? Yang jelas, sebuah etika yang ingin menganjurkan perubahan hidup tidak masuk akal pada latar belakang determinisme. Yang barangkali mungkin adalah analisis terhadap tindakan, motivasi, keinginan, dan perasaan kita. Apakah etika tidak lebih dari itu? Bukankah etika sekurang-kurangnya ingin menunjukkan bagaimana kita dapat hidup dengan lebih baik, lebih berguna, lebih bahagia? Apa gunanya mencari etika kecuali kalau manusia bisa berubah? Pertanyaan apakah etika seperti itu mungkin dibangun atas dasar filsafat Spinoza? Kiranya tetap sulit dijawab. Namun Spinoza sendiri, entah dia konsisten dengan pengandaian-pengandainya atau tidak, rupa-rupanya mencitrakan etika dalam arti yang terakhir. Ia betul-betul ingin menunjukkan kepada orang bijak bagaimana ia dapat hidup dengan lebih bijaksana, terutama bagaimana ia dapat maju dalam penalaran dan dengan demikian dalam kebebasan dari nafsu-nafsu dan merasa lebih bahagia. Barangkali situasi Spinoza mirip dengan Stoa.
Dengannya ia memang mempunyai banyak kesamaan. Stoa pun berdasarkan pandangan deterministik, tetapi ia ingin menunjukkan bagaimana orang bijaksana dapat hidup dengan lebih tenang dan mantap. Ke arah itu kita harus mencari cita-cita dari belakang etika Spinoza. Dari Spinoza dituntut pemikiran yang cukup sulit atas dasar determinisme total pikiran dan perbuatan. Manusia menemukan kemungkinan bahwa manusia dapat saja meningkatkan mutu kehidupannya melalui usahanya sendiri. Titik tolaknya adalah ajaran Spinoza tentang emosi. Menurut Spinoza, setiap pengada individual, manusia, binatang apapun secara hakiki berusaha untuk mempertahankan diri. Mirip dengan ajaran Hobbes yang menganggap naluri pertahanan diri merupakan naluri paling dasar manusia. Usaha itu disebut konatus. Konatus, percobaan yang dapat kita terjemahkan dengan usaha dasar. Konatus, usaha dasar segenap pengada adalah mempertahankan diri. Itu bukan perbuatan tambahan, melainkan kesimpulan langsung dari hakikat masing-masing. Konatus itu identik dengan hakikat masing-masing pengada. Jadi apapun yang ada berusaha mempertahankan diri untuk meningkatkan kuasa dan kegiatannya. Usaha dasar itu bersifat dorongan, dan kalau dorongan itu disadari, jadi dalam makhluk yang sadar secara intelektual, ia bersifat keinginan. Dapat juga dikatakan dorongan usaha dasar dicerminkan dalam kesadaran sebagai keinginan. Keinginan itu emosi yang paling mendasar. Apabila kita berada dalam proses peralihan ke keadaan yang lebih kuat, lebih vital, keinginan itu berupa nikmat. Sebaliknya, keadaan kita yang beralih ke keadaan yang lebih rendah tercermin sebagai perasaan sedih atau sakit. Karena itu nikmat dan perasaan sakit bersama keinginan adalah 3 emosi dasar manusia. Nikmat, perasaan sakit, dan keinginan adalah 3 emosi dasar manusia. Dengan demikian, Spinoza merasa dapat menjelaskan apa yang sebenarnya kita maksud apabila kita menilai sesuatu sebagai baik atau jahat. Baik adalah segala macam nikmat serta apa yang menghasilkan perasaan nikmat. Jahat adalah segala perasaan sakit, terutama apa yang menggagalkan keinginan kita. Mirip dengan naturalisme dalam etika abad ini dan dengan epikureanisme, Spinoza mengatakan bahwa yang baik adalah apa yang kita inginkan dan yang buruk adalah apa yang kita tidak inginkan, dan bukan sebaliknya. Kita hendaknya menginginkan yang baik dan menghindari yang buruk. Di sini perlu kita ingat bahwa menurut Spinoza, emosi-emosi kita terdeterminasi, termasuk penilaian tentang baik dan buruk. Apakah yang kita inginkan dan ingin kita hindari, atau lebih tepat tindakan apa yang akan memberikan kepada kita perasaan nikmat dan apa yang harus kita hindari karena memberikan perasaan sakit. Untuk menjawab pertanyaan itu kita harus memperhatikan sebuah distingsi. Spinoza membedakan antara emosi-emosi yang pasif dan aktif. Secara sepintas semua emosi kelihatan pasif. Misalnya saya melihat sebuah benda dan idea benda itu membuat saya gembira. Lalu saya mencintainya dan saya menyebutnya baik, maka saya sama sekali pasif. Benda apapun dapat kebetulan membuat saya merasa nikmat atau sakit. Emosi-emosi itu menguasai saya, maka saya pasif. Namun juga ada emosi aktif. Itulah emosi-emosi yang mengalir dari roh sejauh dia aktif, jadi dari peningkatan pengertian saya. Semakin saya mengerti, semakin saya dapat memahami hubungan logis antara idea-idea, semakin saya juga aktif dan tidak pasif. Dengan memperdalam pengertian sesuatu yang sebelumnya barangkali membuat saya sedih, sekarang membuat saya gembira. Saya bukan lagi objek pasif emosi, saya melainkan emosi mengikuti perasaan pengertian saya. Menurut Spinoza, emosi aktif itu hanya dapat dihubungkan dengan keinginan dan nikmat, tapi tidak dengan perasaan sakit. Emosi-emosi aktif itu memperlihatkan diri sebagai kekuatan hati, fortitudo, dan dapat dibagi ke dalam keberanian atau kebesaran hati, animositas, dan keluhuran, generositas. Keutamaan-keutamaan positif yang disebut Spinoza misalnya menguasai diri, berkepala dingin, sigap dalam keadaan bahaya. Mungkin ini pengalaman dari Spinoza
Bagi dia keutamaan positif itu disebut Spinoza misalnya menguasai diri, ya dia harus menahan emosinya, berkepala dingin, harus berpikiran jernih, sigap ketika dalam bahaya, yaitu karena dia mendapatkan ancaman dari orang-orang yang ingin membunuh dia. Jadi ya, jadi memang filsafat itu tergantung kondisi si subjek itu ya. Distingsi antara emosi-emosi pasif dan aktif memungkinkan Spinoza bicara tentang kemajuan moral. Kita maju dalam moralitas semakin kita berhasil dibebaskan dari perbudakan emosi pasif serta sejauh mungkin mengubah emosi pasif menjadi aktif. Kemajuan moral adalah paralel dengan kemajuan intelektual, ide-ide dari yang kurang tepat dan buram menjadi ide-ide yang tepat dan jelas. Spinoza seorang rasionalis, baginya menikmati emosi berarti mempunyai ide kognitif. Untuk maju secara moral kita harus maju dalam pengertian. Kita harus membentuk ide-ide sesuai dengan realitas dan jelas sebagaimana juga dicita-citakan oleh Descartes. Dengan demikian, pandangan kita menjadi benar, itu berarti bahwa pengertian dangkal dan emosi-emosi pasif mencegah kita dari menjaga diri kita sendiri. Kebenaran berarti kita mempunyai ide-ide yang benar termasuk tentang diri kita sendiri. Kalau kita membiarkan diri dikuasai oleh emosi-emosi pasif, kita terhalang dari mendapatkan ide-ide jelas. Mata hati kita menjadi buram. Sebaliknya, apabila kita mempunyai kekuatan hati untuk mencari pandangan yang benar, emosi-emosi pasif tidak dapat menguasai kita. Kita bertambah bebas dan bertambah tenang dan gembira. Kita mengerti, dan mengerti berarti mengatasi perasaan sakit. Pengertian adalah jalan dari perbudakan hawa nafsu ke kemerdekaan. Pengertian yang paling luhur, dengan adanya akal budi kita mencapai fungsinya yang tertinggi adalah mengerti Allah. Karena tak ada pengertian yang lebih luas daripada pengertian akan Allah. Semakin kita mengerti Allah, semakin kita mencintainya. Karena itu cinta intelektual kepada Allah adalah puncak etika dan kebahagiaan manusia. Cinta intelektual kepada Allah menembus kita dari emosi-emosi pasif. Di dalamnya kita sampai pada kebenaran dan kita melihat dengan mata cinta itu segala-galanya subspesi eternitatis dari sudut keabadiannya. Dalam Allah segala-galanya kita lihat karena Allah adalah segala-galanya. Dan kita melihatnya dalam keabadiannya. Cinta itu intelektual karena intinya adalah pengertian. Jadi kita jangan salah paham, yang dimaksud bukan cinta mistik kepada Tuhan. Meskipun Spinoza sendiri barangkali menghayati cinta intelektual kepada Allah secara hampir mistik, tidak ada keduaan, tidak ada pertemuan dengan Allah, tidak ada persahabatan. Cinta intelektual itu dapat kita bayangkan mirip dengan nikmat atau kepuasan mental dirasakan seorang ilmuwan apabila ia memahami suatu hukum alam secara lengkap. Spinoza juga menegaskan bahwa tidak mungkin mengatakan bahwa Allah mencintai manusia karena, dan ini selalu perlu ingat, Allah adalah alam. Begitu juga Allah adalah kita. Menanggapi etika seorang pemikir yang begitu mendalam, logis, dan keras adalah tidak mudah karena kita harus menanggapinya dari pengandaian-pengandaiannya sendiri. Di sini tidak perlu metafisika Spinoza, filsafat identitasnya dipersoalkan. Hal ini tentu saja sangat perlu pada dirinya sendiri. Yang di sini dipertanyakan adalah apakah etika Spinoza dapat mendukung klaimnya sendiri untuk mengantarkan ke bentuk kehidupan yang lebih bebas, lebih bijaksana, lebih gembira. Barangkali kesan paling utama adalah ambivalensi etika Spinoza ini. Kiranya sulit untuk tidak merasa kagum. Sikap-sikap yang diajarkan adalah sikap luhur. Cita-cita Spinoza adalah si bijak yang sungguh-sungguh menjadi bijaksana karena ia tahu. Etika Spinoza menegaskan penyempurnaan, pengertian, dan kekuatan hati. Keberanian daripada membiarkan diri diperbudak oleh emosi. Sikap hati dan budi itu mampu mengatasi penderitaan dan membuat kita menguasai hawa nafsu. Si bijak Spinoza menawarkan ketenangan hati seperti yang ditawarkan oleh Stoa, kebebasan dari kebingungan dan keresahan yang tidak berdasarkan kedangkalan, melainkan berdasarkan pengertian terhadap keseluruhan.
Namun sekaligus etika ini kelihatan sebagai konstruksi susah payah. Kalau manusia tidak bebas, kalau emosi dan pikirannya hanya mengikuti keniscayaan alam semesta, apakah usaha untuk menjadi orang yang mengerti usaha sungguh-sungguh? Apakah masuk akal berusaha? Bukankah kita hanya dapat bertindak termasuk dapat berusaha sejauh hal itu telah terdeterminasi bagi kita? Kebahagiaan yang dijanjikan Spinoza mirip dengan ataraksia atau apatia, kebebasan dari rasa resah sakit yang dicita-citakan Stoa dengan segala problematikanya. Apakah betul anggapan Spinoza bahwa sejauh kita memahami sebab-sebab penderitaan, dia berhenti menjadi penderitaan, dan oleh karena itu sejauh kita memahami bahwa Allah adalah sebab penderitaan, kita bergembira? Apakah sesederhana itu? Apakah kerangka etika ini dapat menampung sikap tanggung jawab? Bukankah kita tinggal menerima saja? Dan apakah sikap terhadap penderitaan tadi masih dapat diterima apabila yang menderita bukan kita sendiri? Mengenai penderitaan kita sendiri, cara pengatasannya seperti dikemukakan oleh Spinoza memang banyak ditawarkan dalam ajaran kebijaksanaan seluruh dunia, melainkan orang lain. Barangkali orang yang kita cintai ada orang-orang yang menderita ketidakadilan. Memahami, memaafkan, dan membiarkan deretan itu kemudian akan dituduhkan oleh Feuerbach dan Marx terhadap Hegel, tetapi sudah dapat dialamatkan kepada guru besar Hegel, yaitu Spinoza. Ambiguitas etika Spinoza kiranya menjadi paling kentara pada intinya amor intellectualis Dei, cinta intelektual kepada Allah. Di sini etika Spinoza mencapai puncaknya. Orang mengerti segala-galanya, ia seakan-akan sampai pada hakikat kebenaran. Ia mengatasi segala pandangan dan emosi picik. Ia berlapang hati, ia tenang karena bersatu dengan keseluruhan dengan kebenaran. Apakah cinta intelektual itu betul-betul cinta kalau tidak ada keduaan? Kalau kita tidak dapat memohonkan sesuatu, tidak dapat meminta maaf dan belas kasih, kalau kita tahu bahwa Allah itu karena sama dengan alam semesta tidak dapat dikatakan mencintai kita kembali. Apakah cinta Allah itu lebih dari kepuasan seorang cendekia yang mencapai kebulatan pengetahuan? Apakah ada cinta kalau tidak ada persona yang dapat dicintai? Kalau dalam cinta itu kita tetap pada diri kita sendiri, kalau gaung yang menjawab seruan kita hanyalah amplifikasi bunyi seruan kita sendiri. Dengan menghilangnya Allah sebagai Dia yang memanggil manusia, hilanglah martabat manusia sendiri. Spinoza menyangkal nilai mutlak manusia individual. Manusia individual hanyalah cara beradanya Allah. Ia tidak memiliki eksistensi di seberang maut. Dia tidak lebih dari cara alam semesta menyatakan diri kepada kita. Dengan demikian, sikap-sikap moral paling kuat kehilangan arti, yaitu diarahkan kepada keutuhan dan martabat abadi orang lain. Cinta, tekad untuk membela keadilan, kesadaran, tanggung jawab, keterikatan berdasarkan belas kasih. Etika Spinoza adalah etika orang dalam kesendirian. Semua sikap akhirnya hanya mengacu pada ketenangan yang dicapai. Segi orang lain menantang kita, merangsang kita untuk membuka hati, membebaskan diri dari kesempitan diri kita sendiri. Itu semua tidak terdapat tempat. Pengorbanan nilai mutlak manusia individual yang akan menjadi ciri filsafat Hegel sudah melemparkan bayangannya pada filsafat Spinoza. Di sini sangat menarik pemikiran dari Spinoza. Kita adalah satu dengan Allah. Jadi Allah bukan lain daripada alam semesta, dan alam dengan segala keragamannya, unsurnya adalah Allah sendiri, adalah modus-modusnya. Itu juga berarti bahwa Allah tidak bersifat pribadi. Dalam arti Allah sebagai lawan manusia yang dapat menyapa manusia dan mendengarnya. Kepadanya kita dapat berdoa dengan berhadapan dengan kita. Allah partner dialog manusia. Paham ini ditolak oleh Spinoza. Allah sama dengan alam dan alam sama dengan kita. Kita berada dalam Allah, kita tidak berhadapan dengan Allah. Allah tidak di luar atau di atas dunia. Begitu pula manusia tidak memiliki individualitas mutlak.
Juga menurut filsafat Kristiani, setiap orang secara individual bersifat mutlak, dalam arti Allah menghendakinya untuk selama-lamanya. Apabila ia mati, ia tidak larut dalam alam semesta, melainkan individu dipanggil oleh Allah ke surga dan neraka, dan ini pun sepertinya tidak ada dalam pemikiran Spinoza. Demikian pemikiran mengenai Baruch Spinoza. Kita akan membahas Spinoza lagi di waktu yang lain. Terima kasih.